warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita semua bisa melaksanakan mata kuliah studi Al-Qur'an pada siang hari ini. Tak lupa pula sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Langsung saja, saya Kusnaini dan rekan saya Reza Nur Aulia ingin mempresentasikan materi mengenai urutan ayat Al-Quran dan urutan surat Al-Quran. Selanjutnya yaitu urutan ayat dan surat Al-Quran tauqifi. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad secara bertahap atau berangsur-angsur. Dalam kajian Ulumul Quran diterangkan bahwa surat pertama yang turun kepada Nabi adalah surat Al-Alaq, yaitu ayat 1-5. Wahyu berikutnya adalah surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Dan yang terakhir menurut sebagian ulama sesuai dengan keterangan hadis Rasulullah SAW tidak seperti susunan mushaf yang dijumpai pada saat ini. Mengenai urutan ayat, para ulama bersepakat bahwa urutan tersebut bersifat tauqifi. Namun berkaitan dengan urutan surat, para ulama tidak satu pendapat. Keragaman ini berdasarkan fakta bahwa mushaf para sahabat ternyata berbeda urutannya. Mushaf Ibnu Abbas misalnya, urutannya terdiri atas Al-Baqarah, An-Nisa, lalu Al-Imran. Sementara mushaf yang disusun Ubay bin Ka'ab diawali dengan surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, An-Nisa, lalu Al-Imran. Inilah diantara yang mendasari para ulama mengatakan bahwa urutan surat termasuk pada ranah ijtihad dan bukan tauqifi. Pada masa kodifikasi Utsman, Al-Quran dikumpulkan, ditertibkan ayat-ayat dan surat-suratnya pada satu dialek. Kemudian disepakati bersama dan mushaf yang ada pada masing-masing sahabat yang berbeda ditinggalkan. Pendapat terakhir ini didukung oleh Al-Anbari, Al-Kirmani, Al-Baihaqi, As-Suyuti, dan lain-lain. Argumentasi tauqifi yang dibangun oleh pendukung pendapat ketiga ini dengan demikian tidak hanya didasarkan pada hadis Rasulullah, tetapi juga dibangun dengan bukti berupa mushaf Utsmani yang disepakati oleh para sahabat. Beberapa hal di dalamnya termasuk urutan surat. Yang pertama, pengertian ayat. Ayat memiliki beberapa makna, diantaranya secara etimologis. Yang pertama, ayat dimaknai sebagai mukjizat. Terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat ke-21 yang artinya, tanyakanlah kepada Bani Israel, berapa banyaknya tanda-tanda kebenaran mukjizat yang nyata yang telah kamu berikan kepada mereka. Yang kedua, ayat dimaknai sebagai alamat atau tanda. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 248, sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja adalah kembalinya tabut kepadamu yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu. Yang kedua, ayat memiliki beberapa makna secara terminologis, yaitu ayat adalah kumpulan lafaz yang memiliki permulaan dan akhiran yang terhimpun dalam surat Al-Quran. Yang kedua, ayat bermakna tanda atau mukjizat. Kata ini terkait dengan kata Ibrani, kata Syria, ata dan tanda jelas merupakan pengertian dasar. Pengertian surat. Surat memiliki makna diantaranya secara epistemologis. Yang pertama, surat adalah tempat pemberhentian, kemuliaan yang tinggi, indah, tanda serta
memiliki makna diantaranya secara terminologi, yaitu surat adalah sekumpulan ayat-ayat Al-Quran yang berdiri sendiri, memiliki pembuka dan penutup. Yang kedua, menurut ulama, surat jamaknya suwar, maknanya kedudukan atau maknanya tinggi. Dinamislah surat-suratnya dengan surat. Surat merupakan bagian-bagian tubuh Al-Quran yang sebenarnya. Kata surah dari jamak suwar juga muncul dalam teks Al-Quran, tetapi asal-usul kata ini sangat meragukan. Pandangan yang paling umum adalah bahwa kata tersebut berasal dari bahasa Ibrani, yaitu syurah yang artinya suatu deretan, bekas-bekas batu bara di dinding dan bekas pepohonan anggur. Berikutnya yaitu jumlah ayat dan surat di dalam Al-Quran. Jumlah ayat yaitu 6.666 ayat, sedangkan jumlah surat yaitu 114 surat menurut jumhur ulama terkecuali Syiah. Dalam pengertian terdapat 4 teori. Yang pertama, teori geografis atau tempat. Surat Makkiyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Mekah, baik ketika Nabi Muhammad SAW sudah ataupun belum berhijrah ke Madinah. Surat Madaniyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang turun di Madinah dan sekitarnya. Menurut teori ini, di daerah Badar, Kuba, Uhud, dan lain-lain. Yang kedua yaitu teori subjektif atau orang. Menurut teori ini, yang dinamakan Makkiyah ialah ayat-ayat Al-Quran yang berisi hitan atau panggilan yang ditunjukkan kepada orang-orang di Mekah dengan memakai kata wahai orang-orang kafir, wahai anak cucu Adam. Surat Madaniyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang berisi seruan atau panggilan kepada semua penduduk Madinah. Semua ayat yang dimulai dengan kata wahai orang-orang yang beriman termasuk surat Madaniyah. Yang ketiga yaitu teori historis atau waktu. Surat Madaniyah menurut teori ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Surat Makkiyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, seperti apa ayat-ayat yang diturunkan di Arafah, Uhud, dan Badar. Berikutnya, teori konten analisi atau isi. Surat Makkiyah menurut teori ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang berisi tentang kisah-kisah para nabi dan rasul serta umatnya di masa lalu. Al-Quran berisi tentang hukum huruf, tarawid, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu tanda-tanda surat ayat Makkiyah dan Madaniyah. Cara mengetahui ayat atau surat tersebut Makkiyah dan Madaniyah, tidak ada jalan lain kecuali harus harus tahu tentang riwayat para sahabat Nabi atau para tabi'in yang menjelaskan hal tersebut. Sebab tidak ada nama dari Nabi Muhammad SAW yang khusus menjelaskan Makkiyah dan Madaniyah. Hal ini dikarenakan para sahabat dan tabi'in pada masa itu tidak membutuhkan penjelasan-penjelasan mengenai hal tersebut, karena sudah menyaksikan sendiri waktu-waktu, cara-cara atau materi serta khusus untuk menyebabkannya. Selanjutnya yaitu dalil diturunkannya Al-Quran dalam 7 huruf. Di antaranya adalah hadis sebagai berikut. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah SAW berkata, Jibril membacakan Quran kepadaku dengan 1 huruf, kemudian berulang kali aku mendesak dan meminta agar huruf itu ditambah, dan ia pun menambahnya kepadaku sampai dengan 7 huruf. Adapun dari Umar bin Khattab, ia berkata,
Aku mendengar Hisham bin Hakim membaca surat Al-Furqan di masa hidup Rasulullah. Aku memperhatikan bacanya. Tiba-tiba ia membacanya dengan banyak huruf yang belum pernah dia bacakan Rasulullah kepadaku. Sehingga hampir saja aku melabraknya di saat ia sholat. Tetapi ia berusaha sabar menunggunya sampai salam. Begitu salam, aku tarik selendangnya dan bertanya, "Siapakah yang mengajarkan membaca surat itu kepadamu?" Ia menjawab, "Rasulullah yang membacakannya kepadaku." Lalu aku katakan padanya, "Dusta kau, demi Allah, Rasulullah telah membacakan juga kepadaku surat yang aku dengar. Tadi engkau membacanya, tetapi tidak seperti bacaanmu." Kemudian aku bawa dia menghadap Rasulullah, dan aku ceritakan kepadanya bahwa aku telah mendengar orang ini membaca surat Al-Furqan dengan huruf-huruf yang tidak pernah engkau bacakan kepadaku. Padahal engkau sendiri telah membacakan surat Al-Furqan kepadaku. Maka Rasulullah berkata, "Lepaskan dia, wahai Umar. Bacalah surat tadi, wahai Hisham." Hisham pun kemudian membacanya dengan bacaan seperti ku dengar tadi. Maka kata Rasulullah, begitulah surat itu diturunkan. Dia berkata lagi, "Bacalah, wahai Umar." Lalu aku membacanya dengan bacaan sebagaimana diajarkan Rasulullah kepadaku. Maka Rasulullah berkata, "Begitulah surat itu diturunkan." Dan katanya lagi, "Sesungguhnya Quran itu diturunkan dengan 7 huruf, maka bacalah dengan huruf yang mudah bagimu." Mungkin segitu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.